Nah, untuk kalian user iPhone pengguna baru atau mungkin user lama, ini beberapa masalah yang bisa terjadi di iPhone kita. Dan ini adalah mungkin ini udah biasa terjadi bagi yang sudah menggunakan iPhone ini udah cukup lama. Jadi ini perlu khusus untuk bagi yang baru menggunakan iPhone. Mungkin ini adalah hal terkejut bagi mereka yang katanya kok iPhone bisa seperti ini ya. Padahal iPhone ini kita beli mahal. Belum lagi katanya iPhone ini brandnya banyak dan diakui oleh rata-rata orang. Nah, kamu salah. Jadi beberapa masalah yang kamu hadapi di iPhone ini nanti supaya kamu tidak kaget. Nah, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di sini bersama saya di channel Sumber Gadget ID. Nah, di video kali ini kita bahas tentang produknya Apple. Nah, di produknya Apple ini kita bahas permasalahannya. Jadi kita jangan bahas rilis produknya saja. Oke, di sini saya akan share beberapa masalah yang bisa nanti kamu temukan di iPhone kamu. Nah, meskipun iPhone kamu itu baru kamu beli 1 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, nah dia tidak kenal. Kamu akan pasti mengalami masalah seperti ini. Nah, pertama sekali masalah yang sering kita temukan adalah pertama itu iPhone mendadak panas dan mati. Nah, ini adalah poin pertama yang selalu kita temukan terhadap iPhone. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah poin pertama masalah iOS. Nah, jadi setiap iPhone itu pasti setiap bulannya akan mengupdate yang namanya pembaharuan iOS. Nah, sekarang dengan iOS yang terbaru pada saat saya buat video ini, iOS itu menggunakan 17.41. Nah, di 17.41 ini banyak sekali user iPhone mengeluh terhadap banyak sekali bug yang ada di iOS yang belakangan ini. Nah, bukan hanya 1-2 orang dan rata-rata semua user iPhone mengalami hal yang sama. Dan itu yang bisa menyebabkan kenapa itu bisa HP itu terasa panas dan bisa mati. Itu adalah masalah iOS. Karena setiap iOS itu tidak menjamin akan support terhadap perangkat tersebut. Nah, saya kasih contohnya. Misalnya, saya menggunakan iPhone 15 dan teman saya juga menggunakan iPhone 15. Nah, di saya waktu saya mengupdate iOS di iPhone 15 saya tidak mengalami bug. Nah, di HP kawan saya yang menggunakan tipe iPhone yang sama yaitu iPhone 15, maka dia mengalami bug. Nah, jadi di sini iPhone iOS itu tidak menjamin ya akan support, akan cocok dengan setiap perangkat iOS tersebut. Nah, itu permasalahan yang poin pertama. Kemudian yang poin yang kedua adalah kenapa iPhone itu terasa panas. Ini adalah poin kedua yaitu aksesoris yang bermasalah. Nah, ini harus perlu kalian garis bawahi. Bisa saja sih kalian membeli aksesoris yang cocok dengan iPhone di pasaran, di online juga bisa. Dan hanya saja itu tidak menjamin kalau itu benar-benar bisa sinkron dengan iPhone tersebut ketika kalian menaruh aksesoris yang kalian beli di luar dari store resmi iPhone. Nah, makanya kita selalu mengeluh kenapa kenapa aksesoris iPhone itu selalu mahal. Nah, ini yang selalu dipertahankan pihak Apple-nya agar produk yang mereka jual itu selalu selalu terjamin terhadap usernya. Jadi mempertahankan kualitas daripada produk mereka. Nah, meskipun mahal tapi itu juga untuk keselamatan iPhone kalian. Nah, ngapain kalian beli iPhone mahal-mahal? Nah, atau juga kalian beli aksesoris di luar. Itu poin yang kedua dari permasalahan kenapa iPhone itu bisa panas. Kemudian poin yang ketiga adalah jailbreak. Nah, jailbreak ini artinya adalah sama kalau dikatakan user itu mencari cara bagaimana cara dia untuk bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di iPhone itu secara gratis ya, secara gratis. Nah, ini juga kalian bisa searching aja apa nanti artinya itu jailbreak. Nah, itu poin yang ketiga dari permasalahan iPhone. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan kedua yang kita dapatkan ketika kita menggunakan iPhone adalah data seluler iPhone tidak berfungsi. Dan ini juga
permasalahan yang selalu bikin kita was-was. Wah, ini kenapa iPhone saya tidak bisa berfungsi? Kemudian data selulernya tidak aktif. Nah, mungkin saja ini email saya keblokir atau gimana. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang ditemukan di iPhone. Kamu harus ingat ya, supaya nanti kamu jangan salah kaprah, dan itu juga bisa berpengaruh karena update iOS-nya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah iPhone tidak dapat terhubung ke WiFi. Ya, ini ya sering ditemukan oleh pengguna ini sering ditemukan oleh user iPhone. Nah, apalagi yang user lama ini hal biasa saja menurut mereka. Tapi yang baru-baru menggunakan iPhone ini pada khawatir kan. Nah, jadi silakan kamu, cara ini bisa kamu antisipasi ya dengan memeriksa iOS ya, dengan memeriksa iOS. Misalnya ini terjadi, kenapa iPhone tidak dapat terhubung ke WiFi? Nah, pertama kamu harus periksa iOS dan router iPhone kamu ya. Jadi iOS-nya udah diupdate atau belum? Nah, kira-kira seperti ini. Dan kamu bisa mengatur ulang jaringan kamu ya, seperti apa. Nah, misalnya kamu bisa selama ini kamu terhubung ke WiFi tersebut, nah mungkin tiba-tiba nggak muncul. Nah, ini bisa kamu hapus ulang name WiFi tersebut dan kamu login ulang. Nah, jadi kemudian kamu bisa lupakan WiFi yang selalu kamu gunakan. Itu juga sebenarnya ada masalahnya sih sebenarnya. Dan ini bukan hanya terjadi di pengguna iPhone, di user Android pun mengalami hal seperti itu ya. Jadi tiba-tiba WiFi yang kita gunakan tiba-tiba nggak bisa connect atau ada tanda serunya gitu. Jadi silakan kamu pilih lupakan WiFi. Nah, setelah itu kamu login kembali, kamu masukkan password WiFi itu kembali. Nah, kemudian permasalahan yang keempat adalah layar sering freeze mendadak. Nah, freeze mendadak itu kayak apa ya? Kayak ya gantung seperti itu ya. Tiba-tiba kita udah update iOS-nya, ini sering sekali pada saat update iOS. Freeze artinya wah gantung, kenapa nggak berjalan ya? Prosesnya gitu-gitu aja ya, kayak gantung gitu seperti itu ya. Nah, jadi ini selalu terjadi di iPhone. Jadi mudah-mudahan ya jangan kamu alami hal seperti ini. Dan jika kamu alami seperti ini ya mungkin kamu bisa menonaktifkan kembali iPhone kamu, atau kamu bisa bawa ke store resmi terdekat jika ada store resmi terdekat di lokasi kamu. Nah, jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita dapatkan ketika mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi saya berikan informasi terhadap permasalahan tersebut. Mudah-mudahan ini teman-teman tidak nanti kaget ya ketika mengalami masalah di iPhone tersebut. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian. Dan kira-kira konten apalagi yang kita bahas terhadap produknya Apple ini. Nah, silakan komen di bawah jika kamu punya permasalahan dan kita akan belajar bersama-sama. Oke, saya Otat, saya Sumber Gadget Edi. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi di channel ini. Terima kasih.